Di podcast ini bukan cuma sekadar ngobrol, tapi kita bakalan ngulik lebih dalam apa yang bisa kita ulik, yang pastinya bakalan menginspirasi buat semuanya yang lagi nonton ataupun lagi dengerin. Sebelum mau buka gerobak itu. Tapi pas sampai Pontianak nggak ada nyali juga. Kayaknya buka gerobak dulu ya. Misalnya uang 200 juta. Bangkrut kan lumayan ya, balikinnya gimana? Pusing gitu. tuh. Pusing dong. Pusing. Nggak ada nyali juga. Broadcast, bukan cuma ngobrol, we are proud of you. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun kalian lagi nonton atau dengerin broadcast. Kembali lagi bersama saya Dipa Revanda di episode pertama banget nih ya, broadcast. Nah, jadi di podcast ini bukan cuma sekadar ngobrol, tapi kita bakalan ngulik lebih dalam apa yang bisa kita ulik, yang pastinya bakalan menginspirasi buat semuanya yang lagi nonton ataupun lagi dengerin. Nah, kebetulan di hari ini kita lagi ada di Nutricula Coffee ya. Nah, jadi di hari ini aku nggak bakalan sendiri, ya ngapain juga podcast sendiri-sendiri ya. Jadi sudah ada ownernya langsung yang bakalan ngobrol barengan Dipa di hari ini. Dan ada juga nih Mr. Kwan, Mr. Kwan, Koko Kwan gitu Koko ya. Kwan, gimana kabarnya Koko? Baik, Kwan aja. Kwan aja ya. Kwan. Gimana kabarnya, aman? Lagi Baik, sibuk sehat, apa nih luar belakangan biasa. ini? Sibuk belakangan ini sama ngurusin kopi. Masih ngurusin kopi. Tapi dengar-dengar katanya mau buka cabang baru nih, beneran? Wah, amin. 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 Tapi ada rencana? Rencana ada. Oh. Tapi kita lebih pengennya mencoba untuk membuka brand baru lagi. Oh, mau buka brand baru. Kenapa? Mencoba. Kenapa nggak pakai nama Nutricula aja? Belajar dari pergerakan industri aja. Melihat kalau di luar kota saat ini kan arahnya coffee shop itu udah mulai dibarengin sama brand-brand pastry, biasanya seperti itu. Oh, pastry ya. Jadi kita pengen belajar juga di industri Asik. pastry-nya. Tapi emang ada ini, maksudnya suka dengan pastry gitu kah? Kalau pastry dibilang suka, cukup tertarik. Tapi belum benar-benar pernah kerja di industri pastry-nya. Oh. Cuman ini first time banget nih berarti nih. First time, ini belajar. Jadi kemarin udah sempat ikut kursus. Kursus. Kursus waktu itu di Bali. Wah, jauh banget. Ada teman di sana soalnya. Ah, sekalian berarti Iya, tuh. sekalian. Healing. Sekalian. Sekalian healing. Berapa lama kemarin emang di Bali? 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu aja. Ikut kursusnya nggak lama. Itu kursus, beneran kursus atau gimana sih? Kursus cuman 5 hari aja, Bang. Oh gitu. Cuma 5 hari aja. Tapi kita fokusnya ke sourdough kemarin. Oh. Nanti belum mempelajarin croissantnya lagi. Itu nanti step by itu step. ada banyak berarti ya? Banyak. Oh. Banyak. Kita mau kategori belajar ilmu yang seperti apa bisa semuanya. Itu cake-nya juga ada berarti. Cake-nya juga ada. Cake juga ada. Cake juga ada. Terus kalau yang kemarin fokusnya di mana berarti? Aku baru belajar bikin sourdough. Oh, sourdough. Sourdough. Oh, jadi nanti bakalan ada di menunya di Nutricula atau di tempat baru nih? Seperti di tempat baru. Oh. Planningnya seperti itu. Di Rencananya tempat kayak baru. gitu ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong soal Nutricula nih, aku pengen tanya sebenarnya aku nyantai di Nutricula tuh dari tahun 2022 tuh. Oke. Dari tahun 2022. Berarti udah 3 tahun. Iya, udah 3 tahun. Ini lumayan menemani masa pengangguran saya di sini. Menganggur, menggalau juga. Iya. Iya, waktu momennya tuh waktu kemarin yang paling berkesan di sini tuh adalah ketika ditinggal nikah. Waduh. Ditinggal nikah sama Berat. abis pergi sama nikahannya mantan, langsung ke sini. Berat. Kayak Berat. enteng aja di sini gitu. Oh, gitu loh. ya? Nah, tapi aku penasaran, arti Nutricula tuh apa sih? Oke. Ini menarik, banyak juga bertanya kan dengan logonya yang sedikit banyak nggak tahu ya paham apa enggak nih. Nah iya, itu apa sih orang Ini sebenarnya ubur-ubur. Ubur-ubur kan? Ubur-ubur. Oke. Nah, ubur-ubur ini sebenarnya inspirasi aku kemarin sama waktu kerja di Bali, ada satu coffee shop yang dia nggak pakai nama-namaan kopi. Dulu 2020, 2019 itu kan nama-nama coffee shop skena banget kan. Yoi. Kisah kopi, cerita kopi, iya, gitu tentang kan. kopi. Tentang kopi. Iya, gitu-gitu tuh. Nah, waktu itu ada ngeliat satu coffee shop yang dia tidak menggunakan nama ada skena-skenanya. skena-skenanya gitu. Tapi tempatnya ramai banget. Nah, Oke. kepikiran dong menggunakan mencari waktu itu. Itu di searching daerah mana sih? di Canggu. Oh, di Canggu. Oke. Di Canggu. Ini sebut nggak apa? Kok usah dah. Oke. Nanti dipromosiin. Oh iya, nanti dipromosiin. Fokusnya ke Nutricula aja nih. Nah, terus Oke, di jadi tempat dari itu, satu coffee shop itu terinspirasi untuk mencari nama kedai kopi yang dia nggak harus pakai
nama-nama skena, Mhm. tapi punya arti gitu. Oke. Nah, searching di Google hewan-hewan yang hidupnya bisa abadi. Ketemulah salah satu hewan ini. Kenapa ubur-ubur? Karena dari sekian hewan yang hidupnya di air itu salah satunya di ubur-ubur. Ubur-ubur. Kecoa kan juga hidupnya abadi kan? Kecoa iya. Kecoa tapi kan nggak di air gitu. Enggak, Kenapa enggak. hidupnya di air? Karena balik lagi ini kan industri kopi yang membutuhkan air. Air ya. Nah, gitu kan. Jadi pakailah nama Nutricula itu tadi. Betul. Aku kira awalnya tuh nutrisi kopi kuan laris. Oh gitu. Bukan ya ternyata ya. Oh iya, ada cuy, ada kuannya gitu. Ya. Ada K-nya kan, C-nya tuh cuan gitu. Rupanya bukan. Bukan. Tapi yang bikin nama Nutricula nih siapa? Kamu sendiri? Kuan sendiri kah? Atau? Aku sendiri. Sendiri. Aku sendiri. Oh. Dari dulu itu planningnya udah ada, bahkan dari sebelum merencanakan kalau 2020 ternyata awal pertama kita buka. Jadi emang 2018 2019 udah terpikirkan nama ini, udah terkonsep. Malah nemu konsepnya dulu berarti baru tempatnya buka. Iya. Udah. Salah satu bentuk manifestasi juga mungkin pada saat Iya, itu. iya. Tapi ini usaha pertama Kuan atau Usaha pertama. Usaha pertama. Langsung bikin coffee shop. Bahkan tidak nyangka bakal buka di 2020 waktu itu. Kenapa tuh? Kenapa nggak nyangka maksudnya? Waktu itu kuliah 2018. Sempat kuliah. sempat. 2018 itu kuliah di Bali. Oh, kuliahnya di Bali juga. Kuliahnya di Bali. Ambil apa memang. waktu itu? Perhotelan. Oh, perhotelan. Kayaknya Manajemen tahu perhotelan. lah. Kayaknya tahu lah kayaknya. STPBI. Oh iya. Kampus. Iya. Sekolah tinggi, jadi di sana cuman nggak selesai kan. Karena Menyelesaikan diri. kita lulus lebih dulu. Lulus lebih awal. Oke. Nah, terus. jadi waktu itu karena kerjanya di bidang barista, Oh, sempat kerja di sana. kerja di Nyambil barista juga dulu, berarti? nyambil. Jadi dari awal kuliah sambil kerja, Awalnya tuh nyambil barista. itu di apa? Maksudnya kopi franchise kah atau kopi? Enggak, kopi-kopi bahkan pertama kali dari kopi gerobakan juga. Sempet. Jadi tempat penyimpanan gerobaknya itu di seberang ruko kosong, SPBU kayak gitu. Oke. Nah, simpan di sana, ntar bukanya jam 5 sore. Oh, memang startnya dari jam 5 sore Iya, sampai kayak angkringan-angkringan Jogja gitu. Ala-ala gitu lah Ala-ala ya, gitu. oke. Tapi ini kedai-kedai kopi manual brew. Oh, tapi ada alatnya berarti. Ada alatnya, tapi Kalau hujan alat gimana? manual. Kalau hujan nggak Ada jualan? kanopinya, Oh, ada rukonya. kanopinya. Udah ada kanopi. Oh iya, ada kanopinya. Itu paling sekitar 6-8 meja. Terus bagian depan rukonya itu ada lesehan juga. Dikasihin terpal aja itu. Oh, bener-bener apa? Lesehan duduk. Lesehan, ada yang lesehan, ada yang meja. Nah, itu di tahun 2018 berarti. 2018 akhir. 2018 akhir. 2018 kan pertama kali masuk kuliah bulan Agustus. Juli apa Agustus. Nah, di Oktober, November, Desember aku lupa pastinya tepatnya di bulan berapa. Itu pertama kali masuk kerja. Pertama kali masuk. kerja. Emang awalnya iseng doang atau memang pengen tertarik? Kalau ditanya pertama kali itu ke Bali nyari warkop. Kita kan dari Pontianak warkop terus Pasti. kan. Warkop. Nyari di Google Maps nggak ada. Beneran nggak ada waktu itu ya? Beneran nggak ada. Waktu itu nggak ada warkop. Bahkan kayaknya sampai saat ini juga nggak ada warkop yang kayak kita di Pontianak itu loh. Maksudnya tempatnya nyaman, wifi-nya kenceng. Yang bener-bener itu ya, buat nongkrong gitu. Warkopnya mereka itu yang ibu-ibu terpal. Itu warkop beneran kopi pakai gelas apa? ini. Tahu pakai Ya, termos tuh. Iya, pakai termos kayak gitu. Heeh. Akhirnya mampir ke coffee shop. Nyoba yang deket sama kos di sana. Awalnya nyoba nih. Nyoba. Nah, terus Nyoba datang sendiri, ngopi, ya sama lah. tapi kayak- itu pas datang ke sana udah ngulik ilmu perkopian, masa udah ada bekal ilmu kopi atau Wah, belum Awam sama banget. sekali. Bahkan aku ngira barista itu kerjanya sama kayak apa yang dilakuin sama Koko Asyang kita ini. Oh, kopi tarik. Kebanggaan kopi Pontianak kita Oke. ini. Heeh. Iya kan? Itu kan semua proses pembuatan kopinya air panas, disaring udah beres. gitu. Udah beres. Jadi waktu itu mikirnya cuma seperti itu kerja barista. Kopi apa tradisional tuh ya. Kopi-kopi tradisional. Heeh. Kopi-kopi tarik kayak gitu. Nah, begitu sampai ke sana ternyata dapat yang beda nih Yang gitu. beda. Sesuatu yang Jadi beda. nggak ada warkop di sana, main ke coffee shop, sama seperti konsumen yang mungkin banyak yang pernah kesini itu pesan espresso karena harga paling murah. Itu kejadian juga di aku. Aku baru mau nanya itu. Pertama kali pesan espresso enggak? Pertama kali pesan espresso Sama sama, tuh. karena kan Heeh. kita di Pontianak dulu kopi masih 5.000. Iya. 2018 itu kopi masih 5.000 di paling Pontianak. mahal tuh apa? Cappuccino kali 12.000 tuh.
9.000 12.000 itu udah paling Bahkan mahal di tuh. Pontianak udah nggak ngerti minum cappuccino. Oh, gitu? Taunya cuma kopi hitam, kopi susu. Itu Cuman tahu itu aja Cuma waktu taunya itu aja? Iya, ngopi di Pontianak. Oke, menarik. Nah, Nah, terus sampai di sana pesan espresso, harga paling murah 18.000. si awam nih. Masih awam. Si awam nih. Espresso pun 18.000 waktu itu. Mm-mm. Di sana. Ya udah. Kayaknya si barisanya ngeh. Ini kayaknya orang yang baru main ke coffee shop. Oke. Nah, emang hebatnya industri di Bali itu hospitality-nya menurut aku top banget sih memang. Iya, Jadi emang aku hospitality-nya disamperin ya. bahkan dari hari pertama. Diajakin gitu. ngobrol. Apa istilahnya diedukasi mungkin ya? Iya, sedikit banyak seperti itu. Oke. Ditanya basa-basi dari mana segala macam. Terus baru di sana ngobrol. Oh, ternyata kopi kayak gini gitu loh. Baru tahu tuh jenis-jenis kopi. Baru tahu. Oke. Gitu. Nah. Paling enggak aku tahu dulu, oh, kayaknya untuk orang yang baru minum ke arah coffee shop itu yang untuk- baru masuk nih ke kopi. Iya, shop. nikmatin kopi tuh nggak bisa langsung espresso kayak gitu. Minum latte dulu atau cappuccino. Tapi emang bare minimum. Maksudnya buat yang pertama kali ke coffee shop mungkin ada rekomendasi gak sih? Yang paling aman deh buat dikonsumsi. Sebenarnya emang step dari produknya udah ada. Ah gitu. Jadi emang buat orang yang memang bener-bener pertama kali ke coffee shop dan emang pengen ngopi kopi modern tanpa gula sama sekali, itu emang menunya latte. Direkomendasikannya latte berarti Latte. ya? Oke. Karena emang dia lebih milky kan. Oke, lebih ramah di lambung Lebih ya. ramah di lambung juga, bener. Takutnya kaget kan, Iya. nggak biasa kena kopi gitu. Nah terus balik lagi nih, tadi kan udah sempat ngulik ya di salah satu coffee shop di Bali. Iya, Nah itu kerjanya di situ juga. kerjaan Wah. di situ juga. Langsung ngelamar di situ? Langsung, wow, tempat waktu ngopinya itu pertama kali enggak. Oh enggak. Dari Kirain situ ya. baru saya nawarin, ada temannya yang buka kedai, lagi nyari. Karena aku emang dari awal ngobrol kan, pengen kuliah sambil kerja, part-time kayak gitu. Tapi awalnya kepikiran nggak sih bakalan part time di coffee shop atau di bidang kopi F&B deh? Nah, waktu dari Pontianak memilih kuliah di Bali, emang pengennya jadi barista. Oh memang tertariknya pengen. Memang pengen jadi barista. Kenapa? Jadi dari awal itu emang udah bilang ke orang tua, udah lah Pak, Ma nggak usah kuliah lah, coba nyari kerja aja di sana. Oke. Nggak harus kuliah segala macam. Biasa tuh ya orang tua ya. Biasa. Oke, siap kuliah tapi di Bali ya. Gitu ya, tapi di Bali gitu. Oke. Akal Ya. busuknya mulai ketahuan sebenarnya ini ya. Nah terus. Nyampe Di sana, Bali hah? akhirnya di sana pertama belajar lebih dalam sama industri kopinya sebenarnya. Oh. Jadi memang dari sini berangkatnya memang tertarik pengen jadi barista. awalnya. Benar. Oh, terus setelah di sana berapa lama tuh ngulik tentang ilmu perkopian? Di sana dari 2018 akhir, coba bantu hitung, 18 akhir. sampai 2020 2 Maret. tahun, 2 tahunan. 2020 Maret itu aku masih ingat, 24-nya kami di PHK massal. Karena Covid ya? Betul. Oke, Mbak. Terus di PHK massal, kedai sana tutup? Waktu prosesnya kan berlanjut nih dari kedai yang itu cuma 6 bulan. Oh. Karena manajemen perhotelan kuliah itu dia ada shiftnya juga. Oh gitu. Jadi kuliahnya itu satu semester bisa pagi, malamnya aku bisa kerja. Terus semester semester berikutnya di rolling aku- mungkin? Di rolling. Aku Oh. masuk kuliahnya malam. Jadi Otomatis nggak bisa kerja di kedai itu kan. Nah, dari bosku tempat pertama akhirnya ngerekomendasiin lagi ke tempat lain. oh, jadi Gitu. bukan cuma satu tempat aja berarti. Bukan, total ada 3 tempat Total ada 3 tempat. selama ya? di Bali. Nah, kita lompat ke tahun 2020 tuh. Kan masuk era-era Covid. Nah, di Iya. Nutrikula ini kan terbentuknya di tahun 2021 ya? 2020 malah. 2020? 2020. Oh, bukan 2021? Yang banyak yang tahu itu 2021 karena udah di sini. Oh, sebelumnya ada lagi berarti? Sebelumnya ada lagi. Di mana tuh? Di mana Itu tuh? kita kayak modelan kontainer, tapi Kontainer? kontainernya kita custom pakai GRC gitu, dinding-dindingnya. Biar nggak panas. Supaya lebih menarik Oh. terlihatnya gitu kan. Nah, itu kita buka di depan teras temen. Itu aku bareng sama temen juga. Join-joinan mungkin waktu itu? Bukan join-joinan untuk buka Nutrikulanya, tapi kita sama-sama dia yang punya tempat untuk mencoba memulai kedai teh. Oh, dia Akunya di kedai kedai teh? kopi, ya. Jadi kayak ada di depan teras rumah dengan 2 gerobak kayak gitu. Gerobak? 2 gerobak, Oke. bukan gerobak juga sih, nggak kecil dia.
kontainer lah. Ukurannya ukuran kontainer tapi didesain nggak dari bahan kontainer. Ini kayak lapak gitulah ya kali ya. Dari situ sekitar ada 12 meja, 18 meja. Oke, itu di 2020. 2020 bukanya bulan Agustus tanggal 16. Agustus lagi. Agustus lagi. Iya. Ada apa Kuan dengan Agustus ini ya? Tapi di 2020 bulan Agustus buka lapak kopi lah istilahnya. Iya. Buka lapak kopi. Terus bisa pindah ke sini tuh gimana ceritanya sih? Oke. Pertama kali buka dari gerobak itu ngelihat perkembangan dan peminat industri coffee shop ya, terutama untuk kopi susu dulu nih awal pergerakannya. Kopi susu modernnya banyak disukain dan kita ngelihat ada peluang di sana. Oke. Kemudian dapat tempat ini yang harga sewanya masih possible lah untuk kita rencanain. Terjangkau ya. Masih terjangkau untuk kita coba buka kayak gitu kan. Nah, baru kita coba apply lagi proposalnya ke papa. Ke papa. Donatur Ke utama. papa, donatur. Tapi beliau support aja kayaknya. Nah, pertama kali itu nggak support sebenarnya. Kenapa? Mungkin karena sudut pandang kali ya. Papa itu basicnya punya toko bangunan. Jadi mungkin melihat industri kafe-kafean kayak gini, industri iseng-isengan aja mungkin ya. Berpikirnya seperti itu waktu itu. Mungkin dia mikirnya itu kali, coffee shop nih musiman Ya, kali ya. mungkin musiman seperti itu kan. Nah, cuman waktu pertama kali buka gerobak, disupport dengan pegangan aku yang udah ada, dibantu setengah. Berjalan kan, akhirnya coba berani untuk minta lebih nih untuk kita coba buka kedai yang lebih besar. Langsung ACC pas itu. Enggak, pertimbangannya banyak. Pertimbangannya banyak ya. Meetingnya banyak nih. Rapat keluarga besar-besaran kayaknya pas itu. Nah, jadi 2021 akhirnya buka lah Nutricula di sini. Itu bisa dibilang salah satu pelopor coffee shop dalam gang ya, bukan dalam gang juga sih, jalan sekunder deh kayaknya. Iya. Ini bukan jalan primer gitu ya. Terus kok bisa yakin gitu pada saat itu? Waktu itu mungkin karena melihat industri di luar kota sebelumnya sudah maju. Jadi kayak ngelihat suatu saat Pontianak akan seperti itu. Akan seperti di Bali. Kayak ya kita lihat sekarang ada 25. Hampir semua sudut tuh sekarang coffee shop, kafe. Lagi dikit ada buka coffee shop baru. Iya. Ya itu yang terjadi di Bali sebenarnya. Jadi dari 2019 udah yang terjadi 2025 di Pontianak. Lengah sedikit buka gitu. Cuma di sana lebih duluan aja kali ya. Di sana lebih duluan. Tapi kalau di Pontianak sendiri nih, mungkin waktu itu battle-nya Kuan tuh dengan kopi-kopi tradisional mungkin ya. Iya. Nah, begitu masuk Nutricula ke Pontianak nih kan buka dari masalah harga deh, mau marketnya tuh. Sempat ngalamin, aduh ini gimana ya cara ngambil marketnya gitu. Nah, sebenarnya awal-awal itu karena kita gerobakan kan kita biaya sewa juga tidak terlalu besar, terus listrik juga kita bagi berdua bersama temen, jadi kita ngejual produk juga nggak terlalu gimana mahal. Jadi ngenalin ke teman-teman juga dari awal tuh dari harga-harga yang murah dulu. Dari yang affordable banget nih. Iya. Ini produk ini dulu 2020 aku jual itu Caramelize ini. 16.000 aja. Oh, zaman dulu tuh ya. Zaman dulu 16.000 kan masih masuk kan waktu itu kopi susu masih 10.000 12.000. 10 ribuan deh kalau ada salah tuh. 10.000 12.000 kayak gitu kan di warkop. Iya. Masih. Itu kan tapi nggak pakai susu full cream segala macam kan, nggak pakai UHT. Nah kalau di sini kita lebih update produknya tapi dengan harga yang masih affordable banget. Jadi di 16.000 aja. Pada zaman itu tuh. Pada waktu itu. Oke. Tapi kalau boleh jujur ya dari 2022 tuh memang aku nyobanya ini dulu pertama banget. Pertama habis kali itu ya. Sempat ke Pandanus. Oke. Nah, sempat ke Pandanus. Aduh kayak Caramelize lagi deh nih. Okay. Dulu kayaknya bukan Caramelize namanya nih, Salted Caramel bukan sih? Iya enggak? Iya kan Salted Caramel dulu namanya. Nah, ini sama ya untuk teman-teman yang mau belajar atau mau mencoba buka usaha. Dari awal aku nyoba buka usaha itu sebenarnya bukan punya basic tapi cuma untuk bikin kopi. Oke. Belum gimana ngerti akuntan, gimana manajemen keuangannya. Gimana untuk branding. Jadi bahkan dulu awam banget tuh. Awam banget. Dulu bikin logo pakai aplikasi gratis. Pakai aplikasi gratis aja logo. Sekarang udah premium. Sekarang udah ada timnya malahan. Udah ada teman yang ngerjain untuk logo kayak gitu. Tapi dulu memang semuanya serba sendiri dikerjain. Semua sendiri.
Dari bikin kopi. Iya, dari roasting kopi sama dari awal tuh. Oh, karena udah punya ilmunya. Heeh. Kita coba percaya diri ngambil mesin roasting second sama temen. Tapi zaman itu masih mahal banget kayaknya ya. Masih mesin kopi tuh. mesin roasting kopi waktu itu aku beli yang second, jadi masih terjangkau lah ya. Oke. Itu kisaran 20 jutaan. Masih lah tuh. Masih bisa gitu. Nah, coba berjalan dengan itu, mesin roasting, kopi juga urus sendiri, menu juga bikin sendiri. Menunya berarti ya bikin sendiri berarti semua? Bikin sendiri. Sendiri. Biasa kan kalau di zaman sekarang tuh ada yang apa sih kayak jualan menu ya katanya. Iya, iya. Develop menu. Iya, developer menu. Develop menu ada. Berarti ini Kuan ngerjain semuanya sendiri. Ngerjain semua sendiri. Waduh, keren sih. Trial and error-nya gimana tuh kok? Di rumah waktu itu berantakan udah dapur. Biasa. Tapi biasa lah anak laki-laki. Iya. Kan. Tapi setelah nyoba beberapa resep lah ya istilahnya, dapatlah yang pakemnya nih Nutricula. Masih ingat gak sih awal-awal resep yang didapat tuh apa? Untuk kopinya tuh? Apa aja ya? Kalau untuk kopi susu mah masih dari dulu masih sampai sekarang masih sama. Masih sama. Nggak begitu banyak berubah. Jadi emang menu workmate sekarang itu dulu Nutricula, rasa coconut basicnya. Pandanus dari dulu sampai sekarang masih sama Pandanus. Pandan. Dulu salted caramel, sekarang caramelize. Itu caramel basicnya. Kenapa sih diganti? Karena salted caramel nama sirup juga kan. Oh iya. Jadi kayak orang jual, maksudnya brand apapun ngasih tahu informasi sirup ini salted caramel. Ini setelah belajar branding. Oh gitu. Jadi memutuskan untuk yaudah ganti nama aja. Ganti nama akhirnya. Nah ini kan yang terjadi di Nutricula jilid 1. Iya, iya. Nah, di jilid 1 ya. Kalau sekarang tuh kan udah ada 2 jilid. Ya. Jilid 2 Jilid 2. Itu salah satu spot favorit juga. Oke. Kenapa aku bilang spot favorit? Yang Nutricula 2 itu aku paling sering di lantai 2-nya yang di ngeliat jalan. Oh iya, yang di luar balkonnya itu, balkonnya itu ya. Balkon. Dia kan memang kursinya nggak banyak ya. Benar. Dapat buat me time tuh rekomendasi sekali nih buat teman-teman podcast. Nah, yang lagi dengerin kita itu kalau kamu pengen me time, lagi overthinking parah, kamu bisa nongkrong di Nutricula. Jilid 1, jilid 2 aman, enak, kopinya juga enak. Ini salah satu favorit Overthinking aku. parah itu loh. Overthinking parah. Overthinking Karena aku parah. juga salah satu apa ya orang yang kalau lagi banyak pikiran, mumet, aku kan juga nulis lagu kan. Nah, ada salah satu lagu aku yang akhirnya bisa rampung di Nutricula jilid 2. Gitu ya. Iya. Lagunya apa kalau boleh tahu, mohon maaf nih. Heavy metal gitu. Heavy metal. Jadi itu sebenarnya materi dari tahun 2020. Oke. Cuma nggak bisa rampung. Nah, memang ada by moment pas itu ngerjain dapat udah sambil makan kue juga kan di situ. Oh iya. Kuenya enak nggak? Beuh, parah cuy. Enak ya? Parah. Cuman ya itu kalau dimakan tiap hari, badan Pak. Iya. Umur juga udah segini-segini. Nah, itu gimana tuh bisa ceritanya buka jilid 2 Nutricula yang di M Sohor ya? Iya. M Sohor kan? M Sohor. Itu dari awal brand cheesecake-nya yang emang buka penawaran dari tapi emang postingan kenal Instagram. kah dengan Awalnya nggak kenal, bahkan nggak pernah beli, kan mahal banget ya. Mahal banget ya. Aku mau nyebut daerah sumpah. Aku mau nyebut daerah. Waktu itu bahkan dia buka kalau nggak salah cheesecake-nya itu dari 2015 apa 2016. Awalnya aku juga nitip gitu kan. Iya, dari rumahnya sendiri, garasi rumah. Terus itu juga aja. ada sempat kerjasama dengan salah satu coffee shop. Bukan coffee shop sih hitungannya ya. Nah, kalau itu aku Cafe nggak tahu gitu. malah. Jadi emang bener-bener nggak kenal. Oke. Beli produknya aja nggak pernah. Cuma tahu. Tahu, brandnya tahu. Oke. Karena emang buat temen-temen yang ulang tahun kadang-kadang ada Masanya yang di beliin situ. kayak gitu. Nah, cuman kalau aku kan dari Bodok sendiri kan. Tahu Bodok nggak? Tahu. Sanggau. Nah, papa daerah mama tuh di Sanggau. sana. Oh, Aslinya Sanggau, papa mama di sana, di Bodok. Oke. Papa mama di sana, Bodok ke kota mikirin menu-menu kayak gitu kan nggak paham ya. Sushi aja nggak pernah waktu itu. Kita masuk ke mulut nggak cocok kayak gitu kan. Ini apa? Iya. Ini ikan mentah nih. Nah, dari situ, dari postingan Instagramnya dia membuka penawaran sendiri. Ada nggak? Dia ada space kosong di lantai 2-nya. Ada yang mau menawarkan diri nggak, brand kayak gitu. Oh, dia langsung nge-DM waktu itu. Nggak via nge-DM Instagram? tapi di posting di story Instagram. Oh, Ada gitu. teman yang konten kreator di sana juga, foto produknya, ngerekomendasiin, "Wan, coba dah Nutricula di sana," gitu. Coba collabs nih ya. Tapi itu jatuhnya collab sih berarti ya. Collab sebenarnya Collabs kita. project berarti kan. Cuman
Waktu itu aku penawarnya sebenarnya bukan Nutrikulanya. Oke. Tapi aku sama developer menu kayak gitu. Oh, pengen develop menu doang. Aku yang develop menunya, menawarkan seperti itu. Cuman dari mereka ternyata emang pengen ada brand yang masuk. Oh, memang ngincernya collabs project itu berarti ya. Oke. Akhirnya terjadilah. Itu di tahun 2002 ya. Enggak, Deng. Iya, akhir 2022 tahun. Agustus. Aku kesana tuh 2022 atau 2023? 2023. 2022 belum. Masih di sini aku 2022. Iya. 2023, udah lupa lagi. Terus pas udah sekarang ada 2 outlet lah ya hitungannya ya. Iya. Apa sih tantangan paling gede sekarang yang dirasain? Pasti beda dong Wah, dengan pertama dulu. ya. Ini aku rasa dialamin juga sama semua yang udah buka cabang. Pertama dari konsumen dulu. Oke. Kita kan khawatir banget sama konsistensi produk. Oh, Jadi dari banyak rasa banget ya? dari rasa banyak banget yang bilang di sana nggak seenak yang di sini. Tapi ada juga konsumen yang bilang, wah di sana lebih enak ya daripada yang di sini. Oh, selera sih ya. Selera tetap. Selera Cuman sih memang ya. sebenarnya untuk resep yang digunakan pasti sama, tidak ada Pasti, perubahan. pasti. Cuman ya baik lagi itu kan faktor lainnya banyak. Faktor Sampai X-nya ngebuat ya. bisa ngebuat produk ini mungkin berbeda di mulut A, B dan C. Tapi kalau nggak salah barista yang di sana itu juga pernah di sini. Aku pernah ketemu soalnya waktu itu. Gitu. Iya. Nah, memang siapa lah sebenarnya namanya aku lupa tuh. untuk sekarang kita ngonsepin itu di sini tuh emang tempatnya lebih nongkrong kan, lebih chill kayak gitu, bisa nongkrong nyantai lah. Nah, kalau di sana itu aku lebih ngebuatnya kayak showcase produknya Kopi Nutrikula. Showcase produk Nutrikula. Jadi emang di sana tuh aku pengen nawarin produk-produk yang tahu kopi-kopi geisha nggak, yang harga segelasnya bisa 100-an ribu. Iya. Tapi itu bukan jual untung ya sebenarnya. Itu jual. Untuk saat ini aku masih menjual untuk mengedukasi konsumen. Oke. Ada kopi yang tanpa dicampur apapun bisa rasanya kayak Enak. gini gitu. Jadi- tapi ada peminatnya di Pontianak. Udah mulai ada. Udah mulai ada. Ya Itu meskipun maniak dalam kopi hitungan banget kayaknya ya. sebulan ya 30 sampai 50 gelas aja. Tapi dalam ternyata sebulan. udah mulai kebentuk lah ya. Udah mulai. Itu range dari usia berapa sih penikmat? Nah, kalau itu karena kopinya mahal. Karena kopinya mahal ya. Penasaran aja. Dari 25 lah, umur 25 sampai bapak-bapak udah iya 60-an, 70-an Ada juga 60-an? masih. Maniak kopi banget sih itu kalau Iya. kayak begitu. Karena kan juga mungkin penasaran Iya. sama kopi yang selama ini diminum, kopi hitam. Banyak juga kan yang dari awalnya minum kopi hitam sekarang ada rasa ininya, ada kayak strawberry, ada rasa kayak orange-nya, jeruk, kayak gitu kopi manual brew. Jadi dari situ mereka mulai tertarik, mulai penasaran, Nah, ujung-ujungnya nyoba, nyoba, tertarik. sampai tertarik. sekarang. Dan di sana kan juga tiap bulannya kita buat ada series kopi yang berbeda. Oh, signature, bukan signature, Signature. season ya. Iya, season lah kita gitu bilangnya. lah ya. Jadi kayak bulan ini kita ada Panama Jurutongo Geisha. Nah, bulan sebelumnya Geisha Panama. Oke. Bulan sebelumnya lagi Colombia Mandela. Oh, itu memang Tiap bulannya bakal di update terus kopinya. Setiap bulan? Setiap bulan bakal berubah. Terus apa yang ada di bulan ini, di bulan depan udah nggak ada lagi? Udah ya? nggak ada lagi. Oh, jadi terbatas cuma di bulan itu aja. Iya, berarti. betul. Tapi kalau di sini kenapa nggak nerapin itu kopi geisha itu? Sebenarnya lebih eksklusif aja kan karena harga produknya, karena produknya juga dan tempatnya di sana kan lebih mendukung untuk komunikasi sama konsumen. Karena di sana kita tuh pengen cerita sebenarnya. Oh, Balik malah- lagi malah tujuannya di kita sana? pengen mengedukasi soal produk ini. Jadi di sana tuh tempatnya lebih nyaman lah untuk kita barista ke konsumen. No. Nyatanya seperti itu. Jadi bisa lebih ngobrol intens lah kali Ngobrol ya. intens, Tapi kan di benar, sini di juga sana. bisa kalau misalnya mau duduk di situ di depan bar. Nah, tapi balik lagi Heeh. SDM-nya, iya baristanya. Makanya kalau di sana pernah ketemu barista di sini. Pernah Kan? Pernah. Itu karena kan dia udah punya pengalaman juga, udah di training juga dengan baik. Jadi dia bisa ngebarnya di sana. Itu Bisa dibilang di sana tuh kayak kita bilang temen-temen barista kita yang udah punya pengalaman, yang udah pernah menang event kompetisi bahkan oh. ngebarnya sekarang di sana semua.
dipindahkan ke sana semua. Dipindahkan ke sana semua. Jadi yang di sini ini apa ngambil orang baru lagi. Teman-teman di-training barista lagi. baru di training lagi. Tapi memang diikutkan apa sih istilahnya kayak pelatihan gitu kah barista? Kalau ngikut barista di pelatihan sini? sih enggak, karena kebetulan aku juga masih di industri kompetisinya juga. Oke. Jadi kopi kan ada kompetisinya. Aku masih aktif di kompetisinya, jadi setiap hari itu belajar. Setiap ada event belajar, setiap ada kompetisi belajar, dan teman-teman akhirnya bisa belajar dari aku sendiri. Oh gitu. Kalau apa yang biasa bukan ikut sih, yang aku kenal tuh si Tanjung. Tunjung. Tunjung. Sekarang Tunjung. punya kedai juga. Iya. Iya. Kori. Iya, teman-teman lama. Oh, Kenal juga, oke. kenal juga. Emang kalau di Pontianak pasti udah saling kenal gitu lah Iya, ya. saling kenal. Tapi kalau kita ngomongin teman-teman nih ya, nah, apalagi di zaman sekarang nih dengan banyaknya coffee shop baru bermunculan, itu menurut Kuan sendiri gimana sih? Kalau aku sih seneng ya. Kenapa? Bukannya jadi makin banyak saingan nih gitu? Kalau aku cuman berharapnya mereka ngambil kopinya tetap sama aku sih, kayak gitu. Meskipun kedainya makin banyak gitu. Seneng. Oh, jadi Pertama, iya juga sih ya. Betul kalau juga ngambil sih. kopi tetap sama aku kan Ya sudah. sama aja kan gitu. Mas aja. Mau sebanyak Tapi apapun. sebenarnya ngelihat industrinya berarti udah berkembang. Hmm. Industrinya udah berkembang. Nanti tetap akan sama kayak di era sekarang ya. Kalau teman-teman kopi itu nyebutnya Americano era. Americano era. Maksudnya apa tuh Americano Jadi era? karena banyak konten-konten kreator yang mungkin pertama dibantu film Korea. Oke. Di film Korea banyak sekali orang yang kalau nongkrong ke coffee shop pesannya Americano. Oh. Dari situ udah mulai tertarik untuk nyobain Americano. Kemudian konten-konten kreator, Oke. konten-konten kreator kesehatan bahkan itu mulai merekomendasiin kalau Americano katanya bisa untuk diet kan. Karena mengurangi gula itu tadi Iya. ya. Nah, Tapi jadi emang benar ini. bener bisa memang karena kopi pure aja kan, nggak ada susu, nggak ada gulanya lagi. Nggak ada pemanis buatan apa Iya, nggak segala ada pemanis macam. Ya? buatan. Oh, Jadi sekarang udah mulai peralihan nih dari kopi susu, sekarang mulai menikmatin kopi hitam aja. itu pada akhirnya menjadi sebuah tren berarti ya, minum kopi yang nggak pakai gula sama sekali gitu. Menurut aku iya, menurut aku menjadi sebuah tren. Karena ada beberapa orang yang menganggap itu pride sendiri gitu. Masih kopi susu kayak gitu, kurang anak kopi banget kayak gitu loh, gitu. Iya. Aku nih anak kemarin sore bro. lu nggak nyampe gitu. Nggak nyampe, kurang culture bro. kayak gitu. Jadi ada yang menganggap ya menjadi sebuah tren kan, karena ada gengsinya juga. Tapi menurut aku ini tren yang sangat baik karena jelas yang didapat dari minum segelas americano dibandingkan kopi susu yang kita ngomong setiap hari ya. Iya, continue ya, Continue. berkelanjutan. Kopi susu manis-manis setiap hari yang masuk kan. Kadar gula dalam badan. Iya, kayak betul gitu. sih. Jadi harusnya jadi sebuah tren yang bisa dibilang lumayan positif ya, karena pada akhirnya banyak anak-anak muda yang melek dengan kesehatan. Iya, betul. Nah, itu banyak manfaatnya, terus juga ya tetap bisa nongkrong, tetap bisa ngopi gitu kan, tapi nggak perlu khawatir kadar gula naik. Apalagi Iya. zaman-zaman sekarang anak-anak muda banyak yang diabetes apa segala Betul. macam kan. Nah, terus sekarang udah dua outlet nih. Nutrikula ini bakalan jadi franchise atau enggak? Enggak. Kenapa? Enggak, karena aku yakin orang yang ingin penawaran banyak bang. Pasti. Penawaran banyak banget. Heeh. Cuman aku yakin investor ngelirik Nutrikula itu sebagai project bisnisnya mereka. Heeh. Dan aku sendiri sebenarnya tidak menganggap Nutrikula ini sebagai industri bisnis yang benar-benar bisnis banget. Bahkan masih menuangkan idealisnya di sini sebenarnya. Oke. Nggak tahu kenapa tiba-tiba baru aja kepikiran nih bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan Mei kemarin ngobrol sama teman-teman. Kayaknya kalau tahun depan kita tiadain kopi susu gimana ya? Tiadain kopi susu. Iya. Oke, menarik. Kenapa? Eh, Yang melatar belakangi ide ini apa nih? Sebenarnya kalau dari dulu dulu teman-teman barista itu banyak yang ngejudge kopi-kopi yang harusnya kopi itu kan punya rasanya sendiri kan sebenarnya. Dari daerah ini Ada cita rasa ada sendiri. cita tuh. rasanya sendiri. Sedangkan kalau dicampurin sama susu kental manis sama pemanis sirup-sirupan, Sama ya kopinya udah hilang rasanya. nggak ada rasanya, nggak ada istimewanya sebenarnya kayak gitu. Ah. Nah cuman karena perkembangan industri sekarang yang jual kopi susu udah banyak banget, udah bersaing harga juga.
Itu kalau bersaing dari harga sebenarnya sehat nggak sih menurut Puan? Menurut aku wajar-wajar aja sih. Kalau dari harga? Kayaknya semua industri akan seperti itu. Ah. Nah, seperti itu. Cuman baik lagi kita nggak ngikut ke industri yang Battle seperti harganya itu, tuh nggak ya. ikut battle harga. Kita malah kalau bisa kopi susu mungkin kita tiadain rencananya seperti itu. Kapan rencananya bakalan ditiadain? Wah, ini sih baru di otak aja ya, baru ngobrol sama teman-teman. Ya inilah ide-ide liar Ide-ide lah. liar. Mungkin kalau emang bener-bener jadi tahun depan tuh kita nggak berani juga sebenarnya. Karena bagaimanapun yang lebih rame konsumen di sini kan masih 80%-nya kopi susu. Kayak solusinya buka kedai baru nggak sih? Kayak gitu ya. buka kedai baru. Memang satu khusus tempat gitu kan yang nggak jual Iya, kopi iya. susu. Karena emang sebenarnya kita Nutrikula fokusnya ke supply kopi. Kita itu roastery. Oh, Jadi iya. kedai-kedai yang sebenarnya mau buka tapi bingung mau nyari kopi yang A, B, C. Nah, kita di Nutrikula ini sebenarnya Menyediakan bahan baku. Dari jenis apapun. Jenis kopi apapun. Robusta Liberica, Robusta Arabica. Kalaupun mau Liberica kita bisa cariin. Bisa juga. Ada. Pontianak ada Liberica. Oh iya. Pontianak ada Liberica. Baru mulai terkenal namanya ini, baru mulai naik. Iya. Kalau apa mungkin yang biasa disediakan itu kan Robusta sama Arabica dua Benar. doang itu tuh. Liberica ternyata baru lagi nih. Liberica itu udah lama sebenarnya. Cuma baru masuk Trennya lagi. Oh, yang ngebedain apa sih antara tiga itu? Arabica, karakter kopi yang biasa dirasain tuh lebih ke asam manis, buah-buahan. Oke. Kayak kalau Robusta itu lebih ke kacang-kacangan, roastingan yang lebih mateng itu ngebuat rasanya caramelize, lebih ke karamel, kayak gitu. Nah kalau Liberica ini dia sekarang menuju ke arah rasa seperti Arabica, fruity, buah-buahan, tapi dengan harga yang masih belum setinggi harga Arabica. Oh, jadi pembedanya Kayak gitu. di harga doang, Pak. Di harga sama emang sebenarnya untuk tingkat manisnya si Liberica kalau penanganannya tepat dia bisa ngasih rasa manis yang jauh lebih manis dari Robusta maupun Arabica. Cuma memang balik lagi ke SDM-nya sama cara ngolahnya mungkin. Cara ya. ngolahnya. Oke, tapi memang pada akhirnya sekarang lebih tertarik untuk di bidang roastery berarti ya? Dari awal emang targetnya seperti itu. Dari awal. Dari awal emang roastery, kita coffee shop cuman sebagai showcase produk. Tapi belajar dari industri di luar kota yang udah maju, memang perlu ada coffee shopnya dulu untuk memperkenalkan. Sekalian branding lah mungkin. Betul, ya sekalian branding. Sebenarnya coffee shop kita cuma untuk branding aja. Jadi kalau misalnya tanya apakah ini akan jadi brand franchise, kayaknya nggak akan ada investor yang tertarik. Pasti harapannya omsetnya gede kan. In case kalau ada gimana tuh? Kayaknya tolak deh. Tetap masih pengen. Udah banyak yang kita tolak sebenarnya, Bang. Pasti Udah banyak yang kita pasti. tolak. Karena ya itu daripada menimbulkan ya mungkin saat ini dia melihat omsetnya menarik ya. Oke, tapi kedepannya pasti akan haus ya. Minta untuk kayaknya konsumen kita banyak yang mau makan deh di sini sambil ngopi pengen makan gitu. Iya. Tapi kalau aku sendiri kan sampai saat ini masih pengennya orang pengen ke Nutrikula, kenal Nutrikula itu bukan dari produk makanannya, tapi dari kopinya. dari kopinya. Nanti ada yang nanti bikin kopi murah dong gitu. Kopi promo Iya, dong. nanti kayak gitu kan. Bikin. Harus menyesuaikan lagi sama investor. Wah, kayaknya mending nggak usah gitu. Bener-bener nggak mau sampai apa ya, idealis itu. Idealisnya masih, nggak tahu ya ini idealisnya baik apa enggak, nggak tahu juga. Tapi bisa survive dalam hitungan 5 tahun dengan idealis sendiri. Iya, udah 5 tahun ya. Bentar lagi 5 tahun. Bentar lagi 5 tahun. Bakalan ada apa nih 5 tahunnya Nutrikula? Oh, belum tahu. Cara nggak ada. Belum tahu. Ada sih sebenarnya, tapi masih kita rahasiakan. Karena oke. belum dapet. Jadi sebenarnya kita mau ngerilis merchandise kolaborasi sama seniman Indonesia yang udah terkenal. Oh, siapa? Cuman dari beberapa opsinya kita belum ngedapat email balik. Siapa? Wika Salim? Alip John. Wika Salim. Wika Salim seniman juga sih, seniman musik. Iya, seniman musik kan. Musik, benar. Ya mana tahu gitu. Ada tertarik di bidang perdangdutan, kopi dangdut ya? gitu kan. Ada lagunya, kopi dangdut kan. Iya betul, kopi dangdut. Terus 5 tahun bakalan ada sesuatu tapi berupa merchandise berarti? Berupa merchandise aja sih. Oh enggak, Kalau bikin untuk event sih ngundang apa Enggak. gitu, sound horek gitu enggak? enggak kayaknya. Tapi enggak kalau selamatan kumpul-kumpul di sini
Pasti dari teman-teman. Pastilah ya. Ngumpul sama teman-teman dari barista-barista yang dulunya pernah kerja di sini, biasa kita panggil lagi datang. Oh, Karena tapi bagaimanapun mereka bagian dari sini kan, yang udah sempet membantu. jadi mengumpulkan keluarga-keluarga lama. Iya, betul. Kayaknya kalau di industri kopi itu barista, owner dan juga yang terlibat di manajemen udah dianggap kayak keluarga nggak sih? Hampir beberapa Sebenarnya tempat kayak begitu kayaknya. Bisa kita anggap seperti itu. Karena emang teman-teman yang mau kerja barista, teman-teman yang kerja barista juga saat ini itu memang punya genre musiknya sedikit banyak sama, punya lifestyle lah kita bilangnya yang Iya, sedikit iya, banyak iya, tuh iya. sama. Oh. Gitu. Makanya kayak teman-teman fotografer, Hmm. ke barista, terus teman-teman Event. yang suka event. Biasa di sini skate, juga tuh. Iya. Berarti Gitu rata-rata teman-teman yang penuh. punya lifestyle-nya emang mirip-mirip. Mm-mm. Jadi dari situ kan karena lifestyle-nya sama, ngerasa ada kedekatan juga. Itu kan ngebahas tentang Nutricula lah ya. Kalau ngebahas tentang Kuan sendiri nih. Oke. Umur berapa sih Kuan sekarang? Umur 2001 Desember 23 berarti. 23. Bentar lagi jalan 24. Bentar lagi jalan 24. Betul. Mau di usia di bawah 25 tahun udah punya outlet kopi lah ya, udah Iya. punya roastery sendiri Puji Tuhan. juga. Ada nggak sih yang jadi ketakutan terbesar dalam Kuan, dalam diri? Kalau dibilang ketakutan ke aku sendiri Ada nggak sih kayak, aduh, sama sepertinya kayak pada umumnya masih kadang-kadang takut gagal karena namanya bisnis kan kita nggak pernah tahu ya iya, nothing lasts naik forever ya. turunnya kayak gitu kapan ternyata suatu saat misalnya kopi udah nggak bisa nih ternyata kopi bisa menyebabkan kanker kayak dulu 2016 Isu-isunya tuh isu-isu ya. seperti itu misalnya ya kan kita nggak pernah tahu. Dengan saat ini aku cuman punya bisnis yang di bidang kopi terutama gitu. Nah kalau ketakutan ya paling di situ sih. Nggak bisa survive lagi dengan Nutriculanya bareng misalnya kayak gitu, itu masih jadi ketakutan tetap. Pasti tetap Iya. ada kepikiran gitu. Nggak pengen coba buka usaha yang lain kah? Usaha lainnya ada kepikiran maksudnya. Ada Oke. kepikiran. Bidang apa? Cuman- Selain tertarik di bidang kopi deh. Bidang apa? Kayaknya yang gampang-gampang aja ya, Apa tuh? buka kos kayak gitu misalnya. Barangkali mau ikut jejak bapak di rumah kan? Wah kalau Toko kayaknya kalau bangunan gitu. kalau buka toko bangunan pusing sih kayaknya. Ngelihat papa yang dulu sibuk banget, kayaknya nggak enjoy Ngurusin kerjanya. apa bukan belanjaan, orderan masuk gitu. Iya orderan masuk, belum lagi Rekapnya pusing gitu. bahan yang harus dijual itu kan paku aja sekarang ada 1 in, setengah in, 1,5 in gitu loh. Oke, paku aja gitu. Harus ngapal paku, ngapal Iya. paku tuh. Jadi kayak kurang tertarik lah ya mungkin ya. Kurang tertarik. Sekarang masih di sebenarnya. bidang perkopian. Iya, sekarang masih di bidang kopi. Karir udah aman, duit ya cukup lah ya. Cukup. Bisa dibilang cukup. Cukup. Percintaan gimana dah? Percintaan kayaknya belum dulu. Kenapa? 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 Belum kenapa? dulu. Kenapa? Kenapa? Belum Kan dulu. masa udah Sampai- semuanya udah nih, Bro. Oh, Belum. 25 loh. Belum. Kenapa? Nanti dulu. Kenapa masih ada ketakutan dalam diri buat memulai hubungan baru? Kah? Enggak. Wah. Ini lebih ke curhat kayaknya. Saya kan nanya. Nah, kalau nggak tahu ya belum Belum kepikiran ada sih. Oh, Kepikiran udah ada. Cuman memang mungkin masih sibuk ya. Kita kan target mau buka roastery di Jakarta. Oh, bukan gitu. roastery di Jakarta juga. Iya, memang pengennya seperti itu. Jadi kesibukannya masih padat kayaknya. Jadi belum tahu lah untuk maksudnya Tapi calon udah ada. calon Udah ada. calon ada. Ada. Calon ada. Calon ada. Calonnya udah ada. Tapi ya, Kebetulan cocok sekarang. cocok ya. Cocok sekarang. Udah lama banget itu. Lumayan lama. Duluan dia menuntut Kan sekarang lagi zamannya hubungan tanpa status. Oh gitu. Enak. Ini kalau beliau nonton gimana nih, Oh cuy? iya ya benar. Enggak apa-apa lah. Aman. Nanti kita hide saja. Jangan. Jangan ya. Nggak apa nanti kayaknya ada kecurigaan kayak gitu. Betul. Bahaya juga. Berarti percintaan bukan jadi prioritas inti sekarang. Iya.
masih tetap fokus bisnis ya. Bisnis dulu sih. Kenapa buka roastery di Jakarta daripada buka Nutrikula di Bodok? Kayaknya lebih seru deh. Di Bodok. Bukan Nutrikula di Bodok. Wah, ini nggak kebayang bentar. Oke. Ide baru. Gimana tahu kan gitu. Kalau sebenarnya lebih ke mikirnya roastery itu kan sebenarnya B2B ya, market bisnis yang kayak kita menyuplai ke industri yang kafenya ini akan menjual lagi ke konsumen. Iya. Habis gitu. Istilahnya Jadi kalau semi-produksi. di Jakarta itu kita ngirim produknya lebih mudah. Distribusinya lebih enak. Distribusinya lebih enak. Kemudian untuk branding Lebih cepat. Karena waduh, kota sibuk itu ya. iya. Teman-teman Pontianak aja nih ya, buat teman-teman Pontianak. Karena kadang aku juga masih bingung sama coffee shop yang ngambil kopi itu dari roastery di luar kota. Oke. Masih ada aja. Padahal kan di Pontianak ada beberapa Padahal di tempat Pontianak roastery ya. udah banyak. Udah ada mungkin 10 ya. Yang aku udah tahu ada nih, roastery. Yang aku tuh di sini sama punya si Faisal Arif tuh. Iya benar-benar. Heeh. Itu kan juga banyak suplai kopi kan. Heeh. Kayak gitu. Nah, cuman mungkin masih ada gengsi, masih ada pride sendiri yang menganggap oh kopi kita bukan dari kopi-kopi Pontianak gitu loh. Lah, aku ngambil kopi dari luar nih. Iya, mungkin Aduh. tapi nggak tahu juga pemikiran owner seperti apa. Cuman dari situ kita juga pengen memperbesar juga sih. Dari Jakarta akhirnya kita bisa nyeles kopi kita ke teman-teman yang di Jakarta juga. Oh. Kalau dari Pontianak kan sekarang kita biji mentah kopi. Kalau kita kirim dari Sumatera, dari Jawa Barat, apa segala macam harus ke Jakarta dulu baru ke Pontianak. Iya, 2 kali ya. Dua Jan. kali. Terus dari Pontianak masa mereka supply kopinya dari Pontianak ke Jakarta lagi. Bolak-balik. jadinya. Bolak-balik jadi. Jadi mending langsung di Jakarta aja. Langsung di sekalian. Jakarta aja. Oke. Jadi aku datengin biji mentah semua ke Jakarta, ngerosin di Jakarta, Distribusi. tinggal disebar. Oh. Sekarang kalau misalnya teman-teman di Banjarmasin mau beli kopi Nutrikula, ya tinggal dari Jakarta kirimnya. Sekali jalan. Sekali berarti. jalan. Nggak Kayak mesti gitu. bolak-balik ya. Nggak Betul mesti juga sih bolak-balik. kalau jadinya dari luar ke Jakarta Pontianak, masa Pontianak ke Jakarta lagi baru Iya. kan mutar-mutar kayak gitu. jadinya ya, kurang Benar. efektif sih ya. Tapi kalau bukan Nutrikula di Bodok tuh gimana? Bukan Nutrikula di Bodok ya. Maksudnya biar bisa lebih dekat sama orang tua mungkin. Kayaknya kalau dengan gaya Nutrikula yang kopi modern, kayaknya di Pontianak nggak bisa jalan. Di Bodok nggak bisa jalan deh. Kenapa? Kan teman-teman di sana rata-rata ngopinya masih kopi-kopi tradisional kan. Oh, Kopi tarik. ya juga Terus, sih ya. Kulturnya di sana kayak begitu ya. Iya, dengan harga juga di Bodok itu bahan baku kalau kita kirim ke sana lebih mahal kan, ada ongkos kirimnya. Oh, iya Tapi juga sih harga ya. jualnya dituntut untuk lebih murah daripada di Pontianak. Betul sih ya. Jadi berat ya kayaknya jualan di sana. Nggak kepikiran untuk agak F&B di riskan sana. ya kayaknya Iya. ya, kalau emang mau membuka di luar, maksudnya di luar Pontianaknya sendiri. Tapi kalau target untuk di daerah Kalimantan Barat nih, Iya. selain dari Nutrikula yang di Beringin sama di M Sohor, ada nggak sih satu kota yang pengen banget Nutrikula tuh buka di situ? Satu Di kota. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, bebas lah di mana. Dengar-dengar Ketapang. Ketapang. Iya. Kenapa Ketapang? Kenapa nggak Iya, dengar-dengar. Singkawang atau Dengar-dengar uangnya banyak di sana. realistis ya? Iya juga sih. Dengar-dengar uangnya banyak di sana, Bang. Soalnya kalau di malah di Ketapang ya. Di Ketapang. Di Ketapang kan Berarti dari udah UMP lebih gede. Hmm, Terus industri hasil alamnya lumayan juga, gede tuh di sana. di sana. Terus teman-teman yang udah sempat buka kedai di sana juga pada ngasih Respon positif, feedback positif lah ya. iya. Ketapang. ternyata. Kepikirannya cuma sampai Ketapang sih. Ketapang, Singkawang mungkin kota wisata. Kota wisata kan. Iya. Sekalian lah Singkawang. tuh. Tapi apakah bakalan ada target buka untuk Nutrikulanya ya, bukan Iya, brand iya, yang iya. lain ya. Untuk Nutrikulanya. Nutrikula, aku sebenarnya targetnya buka di Bali sebenarnya. Malahan Balik di Bali? lagi ke sana. Karena teman-teman pasti masih support. Teman-teman di Bali banyak, teman-teman kuliah, teman-teman kerja. Di sana masih banyak. Jadi pasti ya nggak tahu ya. Pasti apa enggak, pede aja dulu ya. Manifestasi. Iya. Iya. Semoga aja Semoga aja support jalannya. kalau emang buka di Bali. Cuman kalau buka di Bali itu nggak bisa cuman brand kopi aja.
Makanya kita pengen pergerakan dulu buka brand pastry di Pontianak. Nanti di Bali itu kita hybrid brand jadinya. Oh, jadi kok jatuhnya kayak collab project lagi itu. Tapi sama-sama brand kita sendiri sebenarnya. Ya sih ya. Jadi sekali jalan aja tuh. Ya. Nah, ini kalau dari Kuan sendiri nih, kan banyak nih kawan-kawan yang tertarik pengen buka usaha. Yang perlu diperhatikan buat kawan-kawan yang baru pengen buka usaha, apalagi yang di bidang F&B, apa tuh pesan-pesannya? Kalau aku ya, Atau tips lah. tips dari aku, coba buka usaha yang memang senang di bidangnya, Memang disenangi. memang disenangi. Oke. Kalau aku kerja di depan laptop, komputer, tipe orang yang baru buka laptop aja udah males biasa. Baru mau buka aja moodnya udah kayak aduh, terbebani gitu udah rasanya. terbebani. Berarti kan emang bukan bidangnya ya. Betul. Tapi Nggak kalau- ngerasa enjoy di situ. Iya, nggak ngerasa enjoy di situ. Tapi kalau kopi, makanya sampai saat ini masih terus haus untuk belajar, terus excited ya karena mungkin emang seneng ketemu orang, seneng bisa nyobain kopi yang berbeda dan kopi ini nggak ada habisnya, nggak ada ilmu pakemnya. Oke. Jadi masih terus belajar dan itu yang buat aku tertarik sebenarnya. Jadi tapi itu kan buat Kuan sendiri nih. Iya. Nah, kalau buat teman-teman yang lain gimana tuh? Maksudnya teman-teman yang ngelihat industri kopi, waduh, aku pengen buka kedai kopi sendiri. Oke, berarti gitu. mungkin untuk teman-teman yang mau buka kedai kopi Betul, sendiri. Oke, berarti betul. dia udah passion juga nih sama kopi. Udah passion, Nah, karena tapi gimana Pontianak- caranya untuk memulai buka usaha? memulai sama apa nih? Kadang orang kan ngebuka usaha tuh yang indah-indahnya dulu Iya, benar. gitu. Kalau Realitanya nih. kalau realitanya ya, buka usaha ya banyak lah ya. Kalau di ngomongin nggak enaknya, cuman kalau tips untuk teman-teman yang dia udah tahu nih sebenarnya pengen buka coffee shop, tapi mungkin modalnya nggak cukup kayak Oke. gitu. Itu kan sebenarnya planning aku di awal waktu nyampein papa, udahlah aku berhenti kuliah gitu. Aku bisa kok nyari sendiri kayak gitu. Memberanikan diri tuh. Memberanikan diri waktu itu cuman pertama memperkuat personal branding. Jadi aku barista yang selalu aktif di kompetisi supaya dikenal sama orang juga, personal brandingnya bagus. Kemudian berharap ada investor yang akan narik aku untuk ya ayo kita buka Kuan misalnya. Kuan ayo kita buka satu coffee shop. Kamu kan punya kemampuannya, aku punya basic modalnya nih. gitu. Nah mungkin kayak gitu. Jadi yang bisa dilakuin teman-teman sekarang ya personal brandingnya diperkuat. Personal branding dulu Ya, pertama. misalnya kalau nggak punya modal ya nggak kuat modalnya kayak gitu. Jadi harapannya ada investor yang ngelirik karena personal brandingnya udah bagus, kemampuannya udah bisa dipercaya sama investor. Ya, intinya seperti itu. Tapi kalau udah modalnya ada sekarang, terus tapi skillnya nggak ada, kemampuannya kurang, nggak percaya diri sama kemampuannya sama produknya. Sekarang menurut aku di Pontianak udah banyak juga yang nge-develop menu. Iya. Nah, udah dari ada situ juga beberapa bisa ya. sangat membantu sebenarnya. Bisa kerjasama. Bisa tuh. kerjasama. Bisa kerjasama beli menu ataupun ya istilahnya jadi konsultan lah ya. Iya, jadi konsultan F&B lah tuh. Intinya berani memulai sih bang. Berani memulai. Berani memulai. Karena jujur aku sendiri waktu itu ngobrol sama papa dari Bali, langsung mintanya modal gede. Langsung awalnya. Oke. Sebelum mau buka gerobak itu. Tapi pas sampai Pontianak nggak ada nyali juga. Kayaknya buka gerobak dulu ya. Misalnya uang 200 juta. Bangkrut kan lumayan ya, balikinnya gimana Waduh, pusing gitu. tuh. Pusing dong. pasti. Pusing. Nggak ada nyali juga. Jadi makanya kenapa buka gerobak, sebenarnya kita udah punya planning untuk buka outlet yang gede. Cuma bertahap. Cuman bertahap dan nggak percaya diri, nggak yakin awalnya, tetap ragu, tapi ya udah memberanikan diri. Oke. Memberanikan diri baru sedikit banyak akhirnya terus belajar, dari belajar marketing, belajar branding, Upgrade terus pokoknya. upgrade ya? terus, belajar memimpin juga. Oh, Karena kan leadership. iya leadership, semua dipelajarin lah. Masalah keuangan kayak gitu, akuntan, jadinya belajar. Tapi pada intinya berani dan mau terus belajar sih. Jangan ngerasa udah bisa lalu kayak nggak mau belajar lagi tuh. Betul. Teman-teman podcast tuh Iya. ya. Nah, nih terakhir nih Kuan sebelum kita closing di hari ini. Ini jarang banget sih sebenarnya aku tanyain ini. Aku Oke. cuman tanyain ini kalau dapat teman ngobrol yang asik.
Iya. Nah, jadi Kok jadi deg-degan ya? will you marry me? Enggak, tidak dong. Tidak seperti itu. Oke. Nah, mana kamera yang untuk muka Kuan yang mana? Yang tengah ya? Apa yang samping? Oh ini. Yang ini. Oh. Nih, aku pengen Kuan ngomong di kamera. Oke. Bayangin manifestasi 5 tahun ke depan kamu bakalan jadi apa. Jadi suatu saat kalau misalnya kamu lagi ngedown atau lagi ngerasa aduh hidup kayaknya lagi nggak berpihak ke aku nih, kamu bisa dengerin lagi obrolan kita dan kamu bisa masuk ke bagian yang ini. Anggap kamu ngomong sama diri kamu 5 tahun ke depan. Oke. Oke, silakan Kuan. Duh deg-degan juga ya. Ini berarti harus dipertanggungjawabkan juga dong. Harus. Biar jadi motivasi. Harus. Jadi motivasi. Oke. Berarti Kuan gitu, nunjuk Kuan. Boleh. 5 tahun ke depan kamu harus jadi CEO dari sebuah grup yang grup ini bergerak di bidang industri F&B, di industri lifestyle kalau bisa, lebih menyeluruh jadinya. Intinya harus mencapai itu, nggak tahu 5 tahun, nggak tahu 10 tahun, tapi pada intinya targetnya seperti itu. Akan ada sebuah grup yang bergerak di industri lifestyle dan kamu harus jadi CEO-nya. Keren, tepuk tangan dulu dong. Kuan Nutrikula. Ini buat kawan-kawan semua, berakhir sudah episode kita di hari ini di podcast. Bukan cuma sekadar ngobrol, tapi we are proud of you. Nah, Thank you. Kita bangga banget dengan talenta-talenta muda yang berani untuk memulai usaha. Dan juga Kuan, sukses terus buat Amin. usahanya. Semoga manifestasi kamu tercapai secepatnya, amin. nggak harus 5 tahun, nggak harus 10 Amin. tahun. Kalau bisa besok. Dan ingat kalau misalnya kamu lagi ngedown atau lagi ngerasa hidup aduh hancur banget, jangan lupa dengerin podcast ini ya. Iya. Siap? Oke deh, kalau kayak gitu kita jumpa lagi di podcast episode lainnya. Jadi buat kamu semua, Dipa Revanda pamit terlebih dahulu. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. Thank you bro. Broadcast, bukan cuma ngobrol, we are proud of you.